Semenjak tahun 2014, Jokowi menjadi presiden hingga hari ini tidak pernah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu lebih dari 6%, 5,13%, 5,3%. Berkisar antara segitu saja. Kalau pertumbuhan ekonomi hanya 5% saja setahun, maka rasa-rasanya kita nggak perlu punya pemerintahan. Kenapa? Karena yang namanya pertumbuhan itu terjadi secara alamiah. Nggak perlu ada rekayasa perekonomian pun yang namanya pohon-pohon di hutan itu tumbuh terus. Yang namanya pisang itu sudah senantiasa menghasilkan buah. Coba tanam pisang sekarang, Bung Arief, coba lihat tahun depan, tumbuh lebih dari 5% atau kurang dari 5%? Mestinya lebih dari 5%. Iya. Alami terjadi. Secara alamiah gitu loh. Ikan senantiasa beranak pinak. Sapi, kambing, dan semuanya itu senantiasa tumbuh lebih dari 5%, walaupun dalam kondisi ketika misalnya nggak ada yang namanya rekayasa perekonomian. Pada akhirnya kita memiliki banyak sekali sarjana. Kita hari ini sudah memasuki masa yang disebut dengan masa bonus demografi. Kita menghasilkan setiap tahun itu jutaan sarjana, tapi kemudian tidak terserap di lapangan pekerjaan gitu. Pada akhirnya pengangguran kita semakin meningkat. Investasi tinggi, tercipta lapangan kerja, tapi bukan untuk rakyat sendiri, tapi untuk rakyat Cina. Tentu kita tidak boleh mendiamkan. Kalau kita mendiamkan hal ini, pada akhirnya lama-lama yang berlaku di Indonesia ini hukum rimba. Sekarang saja hukum rimba sudah berlaku. Berkaitan dengan kasus Rempang yang memang hari ini menjadi perhatian dunia nasional, bahkan juga barangkali menjadi perhatian dunia ini memang patut mendapatkan perhatian kita bersama. Kenapa? Karena ini merupakan pameran kepada kita bahwa betapa hari ini yang kuat itu menindas yang lemah. Betapa negara hari ini menindas masyarakat dan negara itu dikendalikan oleh oligarki. Jadi secara langsung apa yang terjadi di Rempang itu merupakan panen keberhasilan akibat salah satunya diakibatkan oleh disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Bukan hanya kejadian di Rempang, tapi juga terjadi letupan-letupan di banyak daerah di Indonesia. Kita mendengar terjadi letupan di Kalimantan Tengah, kita mendengar terjadi letupan di Gorontalo, yang terjadi apa? Chaos di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi hasil dari Undang-Undang Omnibus Law ini adalah terjadi pembelahan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat justru kemudian dengan undang-undang disebut untuk menghasilkan investasi itu, justru hasilnya investasi belum apa-apa, korban sudah berjatuhan. Investasi belum terjadi, yang konon katanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan meningkatkan kualitas perekonomian, yang ada justru masyarakat pada ditangkapin. Begitu fakta yang terjadi di Rempang. Begitu fakta yang terjadi di banyak daerah di Indonesia gitu. Memang secara konseptual investasi itu baru dikatakan investasi itu setidaknya jika memiliki 5 hal, Bung Arief. Yang pertama, investasi itu baru dikatakan investasi ketika dia meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, ketika dia mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ketika dia menyerap lapangan kerja. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan nilai tambah perekonomian gitu. Nah, selama rezim Jokowi memang ada satu hal yang paling menjadi perhatian utama dia yang senantiasa dibangga-banggakan, apa yang disebut dengan PSN, Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional itu dikatakan proyek strategis nasional ketika nilai investasinya itu 200 miliar ke atas. Jumlahnya di Indonesia hingga tahun 2023 ini sudah mencapai 213 proyek strategis nasional. Secara nominal rupiah itu mencapai 4.000 triliun. Artinya ini jumlah yang sangat luar biasa. Kalau kita mendekati proyek strategis nasional dengan pendekatan investasi, apakah sudah memenuhi kriteria yang 5 tadi itu? Gitu. Apakah sudah memenuhi kriteria yang 5 itu? Yang pertama misal berkaitan dengan apakah PSN itu atau investasi itu sudah meningkatkan pendapatan negara? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena justru selama rezim Jokowi ini justru terjadi semacam pemanjaan terhadap para investor dengan memberikan memberikan tax holiday, dengan memberikan amnesty tax, dengan memberikan kemudahan-kemudahan
berusaha gitu. Ya justru tidak terjadi penambahan pendapatan negara dengan adanya investasi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dengan adanya investasi yang sedemikian besar, proyek strategis nasional yang mencapai 213 proyek itu mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Semenjak tahun 2014, Jokowi menjadi presiden hingga hari ini tidak pernah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu lebih dari 6%, 5,13%, 5,3%. Berkisar antara segitu saja. Kalau pertumbuhan ekonomi hanya 5% saja setahun, maka rasa-rasanya kita nggak perlu punya pemerintahan. Kenapa? Karena yang namanya pertumbuhan itu terjadi secara alamiah. Nggak perlu ada rekayasa perekonomian pun yang namanya pohon-pohon di hutan itu tumbuh terus. Yang namanya pisang itu sudah senantiasa menghasilkan buah. Coba tanam pisang sekarang Bung Arief, coba lihat tahun depan, tumbuh lebih dari 5% atau kurang dari 5%? Mestinya lebih dari 5%. Alami terjadi. Secara alamiah gitu loh. Ikan senantiasa beranak pinak. Sapi, kambing, dan semuanya itu senantiasa tumbuh lebih dari 5%, walaupun dalam kondisi ketika misalnya nggak ada yang namanya rekayasa perekonomian. Ketika misalnya ada campur tangan manusia, mestinya pertumbuhannya lebih dari itu. Betul. Dengan intelektualnya manusia bisa mempercepat sapi panen, ya, mempercepat ayam itu bisa bertelur gitu. Tapi faktanya itu tidak terjadi selama ini. Justru yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi itu tidak sebagaimana yang diharapkan, tidak lebih dari 5% dalam setahun selama rezim Joko Widodo. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan menyerap lapangan kerja. Apakah investasi yang selama ini digadang-gadang oleh Joko Widodo dan selalu menjadi janji-janjinya di sana-sini itu menyerap lapangan kerja? Faktanya tidak. Kenapa? Karena selama rezim ini berkuasa, diberikan ruangan yang cukup luas kepada investor yang berasal dari Cina. Dan investasi Cina itu mensyaratkan apa yang disebut dengan turnkey project. Turnkey project itu mensyaratkan tenaga kerjanya berasal dari mereka, alat-alatnya berasal dari mereka. Jadi kita nggak bawa apa-apa ke negeri ini gitu. Bukannya kemudian kita memproduksi segala macam kebutuhan yang berkaitan dengan investasi kita produksi dalam negeri, alat-alatnya, justru kemudian materialnya itu diimpor juga dari Cina gitu. Ya. Jadi kita bukan hanya kemudian Cina itu mengekspor uangnya, tapi juga mereka mengekspor tenaga kerjanya. Itu yang terjadi hari ini. Pada akhirnya kita memiliki banyak sekali sarjana. Kita hari ini sudah memasuki masa yang disebut dengan masa bonus demografi. Kita menghasilkan setiap tahun itu jutaan sarjana, tapi kemudian tidak terserap di lapangan pekerjaan gitu. Pada akhirnya pengangguran kita semakin meningkat, investasi tinggi, tercipta lapangan kerja, tapi bukan untuk rakyat sendiri, tapi untuk rakyat Cina. Gitu. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan apakah investasi itu meningkatkan nilai tambah perekonomian. Ini juga tidak. Kenapa? Karena investasi di Indonesia itu paling rajin investasinya adalah di sektor hulu. Di sektor primer. Investasi itu di sektor batu bara, di sektor nikel. Jadi yang kita ekspor itu apa? Nikel, batu baranya. Mestinya investasi itu meningkatkan nilai tambah. Kalau kita kaya akan nikel, mestinya nikel yang merupakan bahan mentah untuk membuat baterai itu, mestinya itu investasinya adalah dalam hal pengelolaan nikel menjadi baterai. Yang kita ekspor itu mestinya adalah baterai. Ya betul. Bukan nikelnya. Itu. Tapi yang terjadi sekarang enggak. Nikel ada dalam perut bumi Indonesia. Gitu, datangkan investor untuk mengeruk nikel itu. Terus kemudian hasilnya dibawa ke luar negeri. Itu yang terjadi. Begitu terjadi dengan batu bara, begitu juga terjadi dengan hasil kekayaan alam kita yang lain. Jadi investasi kita itu investasi yang tidak sama sekali meningkatkan nilai tambah perekonomian. Ya jauh dari nilai tambah perekonomian. Kemudian berikutnya, apakah kemudian investasi itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Ini juga tidak. Ini terkonfirmasi oleh nilai. Kalau kita melihat tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia itu diantaranya salah satu tolak ukurnya itu adalah ketika kita menilai indeks yang disebut dengan indeks Gini, tingkat keparahan kemiskinan gitu. Nah, keparahan kemiskinan di Indonesia itu cukup parah sekarang, nggak meningkat amat angkanya. Yaitu secara konseptual, itu ketika indeks Gini kita lebih dari 0,5%, itu menunjukkan tingkat ketimpangan yang parah.
Indonesia hari ini indeks Gininya itu mendekati 0,4%. Itu parah itu. 1 digit lagi kita masuk ke dalam kemiskinan yang parah. Artinya investasi yang selama ini digembar-gemborkan dan jumlahnya sangat besar itu sama sekali tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal yang persis sama itu juga terjadi di Rempang sebetulnya. Gitu. Dikatakan bahwa akan ada perusahaan yang berasal dari Cina, ya, bernama Xinji Group, yang dikatakan sebagai perusahaan terbesar. Yang setelah kita coba untuk olak-olik di Google ternyata tidak menemukan terbesar apapun gitu ya. Gitu. 10 besar pun nggak masuk gitu. Ini kebohongan macam apa lagi ini? Ya, setelah kebohongan SMK, setelah kebohongan segala macam itu, ini bohong berikutnya ini. Jadi melengkapi kebohongan rezim ini mulai dari awal berkuasa hingga akhir kekuasaannya. Itu. Jadi tidak masuk ke dalam 10 besar pun juga tidak masuk. Mau berinvestasi akan membuat perusahaan kaca, kuarsa di Rempang gitu. Yang kalau misalnya kita analisis ini juga tidak masuk di akal. Kenapa? Karena perusahaan yang sama itu juga sudah berinvestasi ingin membangun perusahaan kaca di mana? Trenggalek apa di mana? Di daerah Jawa, di Gresik gitu. Yang sampai sekarang itu juga belum benar-benar tuntas. Belum bermasalah. Kalau betul-betul ingin membuat perusahaan yang sama, harusnya tuntaskan dulu perusahaan yang ada di Gresik itu. Itu yang paling logik gitu. Dan di Jawa itu merupakan lokasi pemasaran yang paling strategis, aksesnya bagus, manusianya banyak. Manusia Indonesia itu 150 juta ada di Jawa. Oleh karena itu pasar yang paling besar itu di Jawa. Ngapain mereka ke pulau-pulau sana itu? Kok iseng banget gitu. Nanam uang 170 miliar di tengah pulau. Jadi nggak masuk dari logika investasi, nggak masuk dari logika PSN gitu. Logika apa kalau begitu yang ada di Pulau Rempang itu? Mungkin nanti Bang Agung Wisnuwardana menjelaskan yang paling mungkin diantaranya adalah geostrategis, kepentingan Laut Cina Selatan gitu. Itu yang paling mungkin itu. Atau tadi yang disampaikan oleh Bung Arief, yakni kepentingan Singapura untuk mensuplai listrik, kebutuhan Singapura yang besar akan listrik, sehingga kemudian perlu ada produsen-produsen baru untuk listrik mereka. Gitu. Dan itu sangat mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena kalau hari ini setelah lahirnya Omnibus Law ini, kalau hari ini kita memperhatikan coba kita membayangkan struktur orang-orang yang ada di rezim berkuasa hari ini, ya, coba kita bayangkan gitu ya, presidennya Yongono gitu ya, terus kemudian wapresnya, termasuk juga menteri-menterinya, maka kita akan mendapati bahwa komposisi kabinet hari ini itu hampir 80% itu adalah pengusaha, betul ya? Betul. Hampir 80% komposisi kabinet itu adalah pengusaha. Artinya meeting-meeting kabinet itu adalah meeting-meetingnya para pengusaha. Kalau pengusaha sama pengusaha meeting, apa yang mereka bicarakan? Cuan. Yang tidak pengusaha, yang sisa 20% pun pasti akan kecipratan pengusaha. Iya. Kenapa? Karena Anda tergantung kepada teman Anda. Berteman dengan tukang minyak wangi, kena cipratannya. Berteman dengan pandai besi, kena cipratannya. Berteman dengan pengusaha, maunya cuan juga. Akhirnya 100% isi otak rezim ini cuan gitu loh. Kalau ada yang menawarkan cuan, pasti akan oke. Enggak ada yang menawarkan cuan pun akan dicari gitu loh. Iya. Pasti dia akan senantiasa berusaha untuk menjalin kolaborasi mitra bisnis dengan berbagai macam orang. Ya entah perusahaan besar, perusahaan kecil, semuanya hantam kromo. Berharap kepada rezim semacam ini kemudian mereka berpihak kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Waduh, terlalu jauh ya. Terlalu jauh panggang dari api. Terlalu jauh panggang dari api, terlalu jauh. Nggak bisa diharapkan. Nah inilah kemudian logika yang paling masuk di akal kita melihat produk undang-undang sekaligus melihat postur orang-orang yang menjalankan rezim ini, ya. Sehingga pada akhirnya kita harus katakan bahwa rezim ini itu merupakan rezim oligarki. Bukan saja kemudian mereka dikendalikan oleh oligarki, tapi bahkan rezim itu sendiri merupakan oligarki gitu. Rezim itu sendiri adalah oligarki. Karena tadi kumpulan tadi itu. Karena kumpulan itulah kumpulan para oligarki gitu. Ketika rezimnya oligarki, yang mereka lakukan adalah memperkaya diri sendiri. Kalaupun tidak secara langsung, minimum orang-orang dekat dia
Orang lapis pertama, orang lapis kedua, orang lapis ketiga. Ujung-ujungnya siapa? Dia juga sebetulnya. Gitu. Ini justru sangat berbahaya. Gitu. Apakah kita akan mendiamkan situasi seperti ini? Tidak. Tentu kita tidak boleh mendiamkan. Kalau kita mendiamkan hal ini, pada akhirnya lama-lama yang berlaku di Indonesia ini hukum rimba. Sekarang saja hukum rimba sudah berlaku. Apalagi kalau kita kemudian mendiamkan hal ini, makin lama justru yang terjadi adalah pembantaian di sana sini. Gitu. Jadi jangan salahkan ketika misal terjadi perlawanan dari masyarakat yang ada di Kalimantan, perlawanan yang terjadi di masyarakat Gorontalo, perlawanan masyarakat Rempang, dan saya yakin masyarakat-masyarakat yang lain pada akhirnya melihat demonstrasi ketidakadilan itu, pada akhirnya di mana-mana akan muncul letupan-letupan pada akhirnya. Apakah ini yang kita inginkan? Oleh karena itu, melalui forum yang mulia ini, kami mengajak semua komponen masyarakat, komponen intelektual, kepada para tokoh untuk lebih peduli dan melek matanya melihat kondisi realitas yang rusak di Tidak negeri sedang ini. baik-baik saja. Bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Ayo kita perbaiki. Saya kira demikian.